Hampir dipastikan Mas Agus Harimurti Yudhoyono tidak akan jadi cawapres Koalisi Perubahan. Ada 4 tanda yang bisa dilihat mengapa putra sulung Pak SBY tidak akan jadi cawapres. Pertama, maratonnya pertemuan Anies dengan para pembina, penasihat, atau majelis pertimbangan Koalisi Perubahan. Kedua, ketika Mas AHY tidak terlihat ikut menyambut atau turut dalam pertemuan Pak Anies dan Pak SBY. Ketiga, lontaran penolakan Nasdem bila mereka tidak setuju. Dan terakhir, munculnya wacana pasangan baru, Sandiaga AHY. Ini dia, info terkini Widya. Syarif Hasan, anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, mengatakan bahwa Partai Nasdem tidak menyetujui dan menolak nama Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menjadi bakal calon wakil presiden untuk mendampingi Anies Baswedan. Inilah resikonya parpol yang mengusung capres peragu, capres yang hanya memiliki ambisi kekuasaan, capres yang katanya mengusung jargon Koalisi Perubahan untuk persatuan. Tapi faktanya justru menimbulkan perpecahan. Banyak yang menduga jika nama Ketua Umum Demokrat diragukan, layak turut dikontestasi tahun depan. Bukan sekedar kemampuannya yang dipertanyakan, namun juga pengalamannya sebagai top leader belum ada. Pemimpin Demokrat tidak bisa disebut dengan pengalaman memimpin, karena sistem yang ada di partai politik sangat berbeda jauh dengan yang mengelola birokrasi. Apalagi semua tahu, Demokrat identik dengan SBY, otomatis tidak bisa dipadankan dengan pemimpin sebuah institusi negara. Kader Demokrat akan patuh pada aturan partai. Coba kita urai satu persatu. Alasan yang bisa ditarik kesimpulan Mas AHY bukan cawapres Anies. Tadi disebutkan alasan pertama, maratonnya Capres Koalisi Perubahan menemui petinggi 3 partai pendukung. Mengapa waktunya harus sesegera mungkin? Bahkan dalam 2 hari sudah rampung bertemu Pak Surya, Pak SBY, dan Pak Salim Segaf. Kita tahu, pertama yang ditemui Pak Anies yakni Pak Surya Paloh, Ketua Dewan Pertimbangan sekaligus Ketua Umum Nasdem. Mengapa bukan yang lainnya? Pak SBY dulu atau Pak Salim misalnya? Sebab yang memang menolak paling keras Mas AHY ya Nasdem. Bisa jadi Pak Anies sudah mengajukan Mas AHY, termasuk argumen-argumen yang melatar belakanginya. Dan di pertemuan yang diadakan di hotel mewah itu, tidak menutup kemungkinan Pak Surya menyebut nama siapa bacawa pres yang akan mendampingi Pak Anies. Dan saat bertemu wartawan, nama itu tidak disampaikan. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu hanya bilang mensyukuri capaian-capaian yang sudah diperoleh koalisi. Pembicaraannya lebih bagaimana mendorong gerakan perubahan sehingga makin luas jangkauan, makin besar simpatik dan kepercayaan dari masyarakat. Itu hanya bumbu-bumbu yang dalam dugaan atau pembacaan politiknya tidak dibahas di pertemuan itu. Bayangkan, pertemuan bisa berlangsung selama 4 jam. Itu menandakan kalau terjadi friksi. Atau jangan-jangan Pak Anies mencoba mempertahankan Mas AHY, namun Pak Paloh tetap tidak menghendaki. Masyarakat juga sudah tahu, elektabilitas Mas AHY sebagai cawapres tidak menunjukkan kenaikan yang signifikan. Padahal, dalam piagam koalisi, syarat menambah elektabilitas cawapres itu harga mati. Argumentasi kedua, Mas AHY bukan cawapres Pak Anies, terlihat saat pertemuan dengan Pak SBY. Mas AHY tidak nampak menyambutnya. Padahal selama ini beberapa kali kedatangan Anies ke markas Demokrat selalu dijumpai, termasuk Mbak Anissa Pohan, istrinya ikut datang. Waktu pertemuan Pak Anies dan Pak SBY di Pacitan, ada Mas AHY juga. Oh iya, Mas Ibas juga ada. Tentu ini jadi sinyalemen ada apa gerangan Mas AHY tidak ada di CKS waktu mantan Mendikbud hadir. Barangkali atau umpama dia diperintah ayahnya tidak perlu datang. Lebih baik memikirkan strategi lain untuk mencari jalan. Timbang ikut menemui malah tambah emosi. Yang jelas, AHY capres maupun cawapres itu harga mati Pak SBY dan Demokrat. Mas AHY dan Mas Ibas mungkin sedang mengkalkulasi opsi lain. Pada wartawan, Pak
Pak Anies usai bertemu Pak SBY mengaku sudah tidak lagi bahas kandidat Cawapres, lebih banyak mengupas strategi maupun langkah-langkah persiapan Pilpres. Alasannya SBY merupakan mantan presiden 2 periode, sehingga pengalamannya juga diperlukan bagi mereka. Lucu ini yang disampaikan Pak Anies. Gimana berdebat atau tukar pikiran mengenai strategi? Lah pendampingnya saja belum ditentukan, bagaimana bagi tugasnya? Kalau dari situasi yang berkembang, Pak SBY mungkin juga agak shock. Nama anaknya tidak disodorkan di pertemuan itu. Pantas dia tidak menyertai capres keluar dari rumahnya. Kalau Mas AHY dipilih jadi pendamping, bisa dipastikan Pak SBY akan mengantar Pak Anies ke mobilnya. Tidak itu saja, dia bakalan banyak bicara dengan wartawan. Kenyataannya, Pak Anies dan rombongan keluar, Pak SBY nggak antar sampai pintu sama sekali. Juga seusai bertemu Pak Paloh sebelumnya. Kan pemilik Metro TV itu langsung pergi. Berbeda ketika di PKS. Walaupun Pak Ahmad Saiku tidak terlihat, beberapa petinggi PKS mendampingi usai pertemuan dengan Dewan Suro mereka, Pak Salim Segaf Al-Jufri. Pada media, Pak Anies mengaku mereka luar biasa solid. Progres mereka sudah semakin maju. Menganalisis omongan politisi, kalau sampai sesuatu itu dibantah, itu sering kenyataannya berbicara sebaliknya. Malah dari 3 pertemuan itu, menurut pengakuan Pak Anies, tidak disinggung-singgung nama Cawapres. Ya, enggak mungkin. PR terbesar Koalisi Perubahan itu milih pendamping. Masa ketemu orang penting di parpol pendukung tidak membahas itu? Konyol banget rasanya. Apalagi posisi Nasdem, Demokrat, dan PKS disebut-sebut setara. Tidak ada yang punya posisi dominan. Mengapa pembahasan posisi Cawapres di Koalisi Perubahan itu jadi perdebatan? Hampir sama dengan parpol yang mengusung Pak Prabowo. Karena mereka saling terkait satu dengan yang lainnya. Kondisi itu tidak dialami Pak Ganjar. Sebab PDI Perjuangan tidak butuh koalisi untuk mendaftarkan Capres dan Cawapresnya. Nah, alasan ketiga yang penting itu dilihat mengapa Mas AHY hampir dipastikan bukan Cawapres Pak Anies. Sebelumnya, Pak Syarif Hasan, anggota Majelis Tinggi Demokrat, menyebut jika Nasdem menolak AHY. Dirinya meminta wartawan bertanya ke Nasdem, sebab mantan Menteri Koperasi era SBY itu tidak tahu apa alasannya. Penolakan ini berbuntut meradangnya beberapa petinggi Demokrat. Maka wajar jika Bang Andi Arief, Bang Hersaki, maupun Bang Kamhar yang kalau diminta pendapat soal Koalisi Perubahan, nadanya agak keras. Di sisi lain, ada petinggi Nasdem malah menyebut sudah setuju jika deklarasi Cawapres Anies bisa dilakukan di last minute. Demokrat terang-terangan menolak, sebab kalau dilakukan jelang penutupan pendaftaran Capres-Cawapres, partai pendukung tidak akan mendapat efek. Perolehan suara di legislatif tidak bertambah. Akibatnya penolakan tersebut kini muncul suara-suara atau keinginan memasangkan Sandiaga dengan AHY. Memang, kalau hanya P3 dan Demokrat yang berkoalisi akan kurang dukungannya. Tapi siapa yang menutup mata jika kekayaan Sandiaga mampu menarik parpol pemilik kursi di Senayan ikut bergabung di sana? Ada PAN dan PKB yang bisa jadi ikut merapat, atau malah PKS yang juga tertarik dengan pasangan itu. Siapa tahu? Demikian info terkini Widya, sampai ketemu lagi di Ini Dia, info terkini Widya selanjutnya. Salam cerdas. Ini dia, info terkini Widya